Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, in te Domine speravi non confundar in aeternum. Kepadamu ya Tuhan, aku berharap aku tidak akan dikecewakan selama-lamanya. Demikian pernyataan dari Pemazmur bab 70 ayat 1. Saudara sekalian yang terkasih, akhir tahun biasanya menjadi suatu kesempatan untuk introspeksi dan retrospeksi, yaitu kita kembali kepada diri kita sendiri. Kita mau menengok apa yang telah terjadi di masa yang lampau, supaya kita boleh melangkah ke masa yang akan datang dengan lebih baik lagi. Tahun 2020 akan dikenal sebagai satu tahun yang sulit disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Kita menyadari bahwa selama masa COVID yang sudah berbulan-bulan ini, kita diajak untuk kembali menengok eksistensi kehidupan kita sebagai manusia. Siapakah kita di hadapan Allah? Siapakah kita di hadapan sesama kita manusia dan di hadapan alam semesta? Kita menyadari bahwa COVID-19 ini telah membawa begitu banyak perubahan dalam pelbagai dimensi kehidupan kita, baik kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, dan kehidupan bermasyarakat, termasuk di dalamnya kehidupan menggereja. Pandemi ini telah mendobrak tatanan-tatanan hidup kita yang sudah terbiasa. Kita diajak untuk berubah, untuk menata kembali kehidupan kita supaya menjadi suatu kehidupan yang lebih baik lagi. Dengan kata lain, COVID-19 ini bukan hanya masalah kesehatan, tetapi sudah menjadi masalah kemanusiaan tanpa mengenal status, ras, jabatan, atau apapun juga. Kita semua rentan kena virus corona COVID-19 ini. Dan dalam kehidupan kita bermasyarakat, kita diajak untuk memasuki yang disebut new normal, suatu tatanan hidup baru yang mengajak kita untuk menata kembali pelbagai dimensi kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dialami selama masa ini memang mengubah eksistensi kita manusia dalam hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama kita, dan dengan alam semesta. Tetapi sekaligus saudara-saudara yang terkasih, masa ini telah menjadi suatu masa untuk meningkatkan hidup solidaritas kita dengan sesama, seperti nyata dari pelbagai macam aksi, kegiatan untuk saling membantu sesama yang menderita. Tapi juga masa ini menjadi suatu masa reawakening atau kebangkitan baru untuk menuju suatu masa depan yang baru. Ini juga menjadi suatu masa di mana kita harus menatap ke depan dengan suatu harapan yang baru. Saudara-saudara yang terkasih, mengakhiri tahun ini
marilah kita berretrospeksi dan berintrospeksi, baik secara pribadi, sebagai keluarga, sebagai anggota gereja, dan sebagai anggota masyarakat. Dan marilah kita menemukan peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang kita alami untuk menjadi catatan dan tonggak sejarah baru di dalam kita menatap ke masa depan kita. Dan di dalam menatap masa depan yang baru ini, kita tetap akan mengandalkan Tuhan, kita tetap berharap kepadanya. Kita mau mengatakan, in te Domine speravi, non confundar in aeternum. Kepadamu ya Tuhan, aku telah berharap. Ke depan saya tidak akan dikecewakan. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita satukan segala ucapan syukur dan pujian kita kepada Tuhan atas segala peristiwa dan kejadian yang kita sudah alami, sambil menatap ke depan dengan suatu lagu yang secara klasik dinyanyikan di dalam gereja, terutama untuk mengucap syukur atas satu berkat yang diterima dari Tuhan. Lagu klasik itu adalah Te Deum Laudamus. Engkau ya Tuhan kami puji. Dan lagu yang secara khusus juga dikumandangkan pada akhir tahun, yaitu pada tanggal 31 Desember. Lagu klasik ini yang berasal dari abad keempat sungguh menjadi suatu pujian dan satu ucapan syukur kepada Tuhan kita. Marilah kita terus melangkah sambil merajut harapan baru untuk suatu masa depan yang lebih baik. Tuhan memberkati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dominum confiterem, te